Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Senang sekali saudara kita dapat bertemu dalam ibadah online. Saudara, hari ini seluruh umat Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Di mana peristiwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di mana ia tidak saja hanya mati dan bangkit bagi kita, namun ia juga naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan memberikan penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian. Yesus, kami puja. Hanya Dialah yang layak untuk kita puja. Kita naikkan pujian. Yesus, kami puja, kami sembah Sang Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah Sang Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuril takhta-Mu, sembah dan puji nuril takhta-Mu, sembah dan puji nuril takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jesus, we enthrone You, we proclaim You are King, standing here in the midst of all. We raise You with our praise. Jesus, we enthrone You, we proclaim You are King, standing here in the midst of all. We raise You with our praise, and as we worship, fill the throne, and as we worship, fill the throne, and as we worship, fill the throne. Come, Lord Jesus, and take Your praise, and we worship, and as we worship, fill the throne, and as we worship, fill the throne, and as we worship, fill the throne. Come, Lord Jesus, and take Your place. Come, Lord Jesus, and take Your place. Come, Lord Jesus, and take Your place. Ibadah kita pada malam hari ini, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa,
penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kami Tuhan Yesus yang rela inkarnasi ke dunia ini. Mati buat kami di atas kayu salib menanggung seluruh hukuman dosa kami. 3 hari kemudian bangkit kembali, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sejati, Tuhan dan Allah yang sejati. Setelah 40 hari menampakkan diri, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari sorga dan kembali ke sorga. Engkaulah satu-satunya jalan yang sejati, jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Ya Tuhan, kami mau berdoa di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu, di tengah-tengah badai virus corona yang belum berlalu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenaikan-Mu ya Tuhan, memberi damai sejahtera, sukacita dan harapan yang baru bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepadamu. Dan kami berdoa untuk dunia yang merana, dunia yang sedang menantikan pemulihan dari Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap orang yang belum percaya, mereka disadarkan bahwa mereka tidak bisa hidup karena diri sendiri. Mereka membutuhkan juru selamat, mereka membutuhkan Tuhan. Biarlah lewat pandemi ini ya Tuhan, banyak orang boleh mendengarkan Injil keselamatan, rendah hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, lebih dari pemenang adalah ketika Kristus menjadi pembela kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya, betapa hebat kemenangan yang diberikan kepada kita. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, dan Dia naik ke surga untuk kita. Mari saudara kita rayakan dengan menaikkan pujian lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin saudara, kita lebih dari pemenang. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala
citra gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Dia sungguh baik bagi kita, di mana dia mati, bangkit dan naik ke surga bagi saudara dan saya. Mari saudara kita naikkan pujian, dia sungguh baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati katakan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Amin. Amin. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata
Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Saudara, dengan kenaikan Kristus ke surga, itu berarti ada jaminan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya saudara, surga bukanlah hal yang omong kosong, bukanlah suatu pengharapan yang kosong atau impian, tapi surga adalah sesuatu yang nyata. Karena Yesus telah pergi ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sudahkah saudara memiliki jaminan dan hidup yang kekal? Jadikanlah Yesus sebagai juru selamatmu. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih. Izinkan saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat merayakan Ascension Day, Happy Ascension Day. Kiranya hari kenaikan Tuhan ini menguatkan iman dan pengharapan saudara. Kita sekalian di tengah-tengah menantikan pemulihan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Saya yakin wabah ini banyak mengajarkan kita pelajaran-pelajaran penting. Salah satu pelajaran penting dari wabah virus corona ini adalah bahwa kita tahu hidup itu begitu singkat. Gak ada seorang pun yang bisa menebak hari besok. Gak ada seorang pun yang bisa menebak kapan kematian itu datang. Bisa datang kepada siapa saja, ya. Tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, semua suku bangsa, bahasa, dan semua latar belakang. Sesungguhnya setiap manusia dekat dengan kematian. Dekat dengan maut. Nah, permisi tanya saudara, kalau saudara harus meninggal dunia, saudara mau kemana kalau meninggalkan dunia ini?
Saya yakin kalau saudara boleh memilih, saudara akan memilih masuk sorga, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah saudara yakin bahwa setelah tinggalkan dunia ini, saudara pasti masuk sorga? Kalaupun saudara yakin atau setengah yakin atau mengatakan pengen masuk sorga, izinkan saya tanya, sorga yang bagaimana? Sorga yang di mana? Bagaimana pemahaman saudara selama ini terhadap sorga? Nah, saudara, di dunia ini ada berbagai macam pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian orang berkata bahwa sorga itu adalah perasaan. Ya, perasaan yang senang, yang bahagia, ya, selama-lamanya. Bukan hanya di muka bumi ini, tapi sampai mati, sampai selama-lamanya bahagia. Apakah saudara yakin bahwa sorga itu hanya perasaan? Menurut ilmu psikologi, manusia itu memiliki 6 jenis perasaan. Ya, 4 perasaan yang negatif, yaitu benci, marah, takut, dan sedih. Setiap kita pernah mengalami itu. Ada 1 perasaan yang netral, yaitu kaget. Ya, jadi kaget itu bisa positif, bisa negatif. Positif misalnya saudara dapat lotre, wah kaget. Dapat hadiah yang mendadak, wah kaget. Tapi bisa juga negatif, ada orang dapat lotre yang banyak, ya, berbilion-bilion kemudian kaget, shock, serangan jantung, kemudian mati. Kaget, bisa mati juga. Dan ada 1 perasaan yang positif, yaitu bahagia. Senang, damai, tenang, sukacita. Nah, inilah yang dianggap sebagai sorga. Ya. Gak heran dari 6 perasaan itu, manusia pengen kalau yang 5 pertama itu bisa berubah. Dan pengen yang ke-6 itu, yang bahagia itu selalu terus bahagia. Gak berubah-ubah. Ya. Tapi sayangnya manusia gak mungkin mendapatkannya. Sebab perasaan itu memang berubah-ubah. Manusia aneh, ya. Mau cari yang permanen di dunia yang tidak permanen. Manusia ingin cari bahagia dengan hal-hal yang sementara. Cari uang, cari kuasa, cari nama, cari kenikmatan, cari kesenangan. Ya. Dan hal-hal duniawi yang sementara. Jelas sorga yang sedemikian adalah sorga yang mustahil. Nah, ada juga yang berkata bahwa sorga itu adalah sebuah keadaan. Ya, situasi, keadaan, ya, lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, gak pernah sakit, gak ada peperangan, di mana-mana orang saling mengasihi, ya, saling memperhatikan, gak ada sakit penyakit. Ini juga jelas mustahil. Bayangkan sekarang aja kita dihajar oleh wabah COVID-19, ada sakit penyakit, ada virus yang gak kelihatan, mewabah ke seluruh dunia sejak Desember 2019. Jadi sorga adalah keadaan, juga adalah konsep yang tidak tepat. Sorga adalah sebuah situasi, adalah konsep yang tidak tepat. Sebab di mana ada dosa, situasi dan keadaan bukan semakin membaik, justru semakin memburuk. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada stres, ada frustrasi, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dosa suatu hari akan melenyapkan seluruh bumi yang kita tinggali ini. Ada orang juga mengatakan bahwa sorga itu adalah utopia. Utopia artinya sebuah cita-cita yang gak mungkin terjadi. Cita-cita yang terlalu idealis. Ya, jadi sorga itu hanya sebuah cita-cita saja, sebuah hayalan, sebuah ide, sebuah imajinasi, sebuah ilusi, sebuah mitos. Ya, tidak heran sebagian manusia kemudian menjadi cuek, menjadi sinis. Ya, kalau berbicara soal sorga, bahkan ada yang mengejek, ada yang pesimis. Tapi sebenarnya orang-orang sedemikian, di hati nurani mereka yang paling dalam, ada sebuah ruang kosong, ada sebuah keinginan untuk mendapatkan sorga yang sejati, yang mulia, yang kekal sifatnya.
Nah, ada juga sebagian manusia mengatakan bahwa sorga itu ada di telapak kaki ibu. Ini pepatah Indonesia. Sorga ada di telapak kaki ibu. Ini jelas bukan huruf via. Kalau huruf via di telapak kaki ibu itu ada kotoran, ya, ada debu atau ada kecoa, ya, ada virus. Tapi maksudnya adalah bahwa ketika seseorang bersimpuh di kaki ibunya, ketika seseorang dekat di hadapan ibunya, dipeluk, disayang, dipelihara, didoakan, direstui, diberkati, itulah sorga. Mama yang dekat dengan anak, mama yang menjaga, memelihara, dan membesarkan anak, itulah sorga. Memang saudara, relasi orang tua dan anak yang indah dan menyenangkan itu, dan harmonis itu mirip sebuah sorga, bukan? Tapi sekali lagi, itu hanya sementara saja. Hubungan manusia itu tetap sementara saja, tidak bersifat kekal. Nah saudaraku, saya tidak tahu hari ini saudara memiliki konsep sorga seperti apa. Tapi sekali lagi apa yang saya jelaskan di atas tadi adalah teori dan konsep manusia yang bersifat sementara. Sebab itu satu-satunya cara untuk mengenal sorga yang benar, satu-satunya cara untuk mengenal sorga yang sejati adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Kenapa demikian? Sebab hanya pribadi Yesus Kristus yang tidak pernah berdosa dan bersalah satu kali pun. Tidak ada catatan sejarahnya sampai detik ini. Sebab hanya pribadi Yesus Kristus yang mengklaim dirinya datang dari sorga dan akan kembali ke sorga. Semua manusia datang dari bumi dan kembali ke bumi. Hanya Kristus yang datang dari sorga dan kemudian dia akan kembali ke sorga. Hanya Yesus Kristus yang pernah mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, dan 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Gak ada tokoh yang lain. Dan hanya Yesus Kristus setelah 40 hari menampakkan diri di muka bumi ini. Jadi bukan ilusi, bukan teori, bukan mitos, bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi fakta sejarah. Setelah 40 hari menampakkan diri, Yesus Kristus naik ke sorga. Terangkat ke sorga, disaksikan oleh ratusan manusia, dan itu dicatat dalam sejarah secara historis. Ada ribuan juta manusia yang percaya kepada Kristus dan mengikuti dia. Yang rela hidup bagi Kristus. Yang rela mengabarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan rela mati untuk Yesus Kristus yang pernah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Setiap tahun saudaraku, ya, setiap tahun ada ratusan juta manusia, termasuk kita hari ini, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sejak abad pertama. Dan berita kenaikan itu sampai hari ini masih relevan. Memberikan pengharapan yang sejati. Memberikan jaminan hidup kekal yang sejati. Karena dia sungguh-sungguh, Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah yang datang dari sorga dan akhirnya kembali ke sorga. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa sorga itu nyata. Bukan mitos, bukan kata orang, bukan perasaan, bukan keadaan, bukan teori manusia, tapi sesuatu yang nyata, yang real. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan semua itu. Mari saya ajak kita membaca Alkitab. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-14, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jelas sekali di sini Tuhan Yesus berkata bahwa sorga itu adalah tempat tinggal Bapa di sorga. Jadi sebuah tempat, yaitu rumah Bapa di sorga. Bukan perasaan, bukan keadaan, bukan teori, bukan konsep, bukan sesuatu yang abstrak. Tapi sesuatu yang real, yang nyata, yang konkret. Rumah, tempat tinggal Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Suatu kali ada seorang bapak ceritakan kesaksian tentang cucu dari temannya. Cucu temannya ini usia cuma 5 tahun. Tapi pinter sekali. Suatu hari ketika malam-malam mereka lihat-lihat di luar rumah, pas langit cerah dan banyak bintang-bintang di sana, menikmati bintang-bintang di langit, tiba-tiba cucunya yang 5 tahun itu berkata, lihat, itu rumah Allah Sang Pencipta di sorga, Bapa yang di sorga. Lihat, itu lampu-lampunya semua menyala. Lucu ya ini. Ya, tapi perkataan anak ini yang polos, ya, keyakinan anak yang 5 tahun yang polos ini, ada betulnya. Bahwa sorga adalah rumah Bapa di sorga. Rumah Sang Pencipta. Indah sekali bukan? Sesuatu yang menghibur dan menguatkan. Tuhan Yesus bilang, rumah Bapakku banyak tempat. Artinya tidak terbatas. Tidak terbatas orang yang bisa ke sorga. Ya, gak bisa dihitung jumlahnya, kata firman Tuhan. Banyak orang yang akan menikmati sorga, yaitu setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, pasti mendapatkan tempat tinggal di sorga. Banyak tempat. Ya. Tempat yang tak terbatas, yang mulia, yang abadi. Di sorga yang sejati tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada stres, tidak ada frustrasi, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada kematian. Tetapi kebahagiaan, sukacita yang kekal selama-lamanya. Yang permanen. Yang selama-lamanya. Sebab itu jika saudara ingin mendapatkan sorga yang mulia dan abadi, saudara harus datang melalui Yesus Kristus yang juga kekal dan abadi. Yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Ayat pertama Yesus berkata, jangan takut. Jangan gelisah. Percayalah kepada Allah Bapa dan percayalah kepadaku. Ini penting, ini syaratnya. Kristus Yesus adalah Juru Selamat, Sang Firman Allah yang diutus ke dunia ini. Untuk menyelesaikan dosa manusia yang menghalangi manusia ke sorga. Itu sebabnya syarat untuk mendapatkan sorga adalah percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Kristus. Ini konteksnya Yesus berkata ini adalah sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib, dia akan mati, dia akan bangkit dan kemudian naik ke sorga. Jadi ada persiapan perpisahan dengan murid-murid. Perpisahan membuat orang sedih, kecewa, gelisah, susah. Itu sebabnya Yesus menghibur. Ya, jangan kamu gelisah, jangan takut, jangan sedih. Percaya kepada Bapa, percaya kepadaku. Tapi salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, dia ragu-ragu, dia pesimis, dia cuek. Ya, dia takut, dia gelisah. Itu sebabnya ayat 4 dan 5. Dia bilang, aku tidak tahu jalannya. Kami tidak tahu jalannya ke situ. Bagaimana kami bisa ke situ? Padahal
Sebelum-belumnya Yesus sudah mengajarkan murid-murid. Di Yohanes 7 ayat 33 misalnya. Dia sudah memberitahu murid-murid. Suatu hari dia akan kembali ke rumah Bapa. Dia akan meninggalkan mereka. Ya, tapi murid-murid tidak menangkap ajaran Tuhan Yesus. Termasuk Thomas yang ragu-ragu, yang suka absen dalam persekutuan, yang cuek, yang tidak fokus. Dia tidak menangkap ajaran ini. Sebab itu dia katakan, kami tidak tahu jalannya. Lalu Yesus menjawab di ayat ke-6. Yesus jawab, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa di sorga, kecuali melalui aku. Wow, ini sebuah pengumuman yang hebat sekali. Proklamasi kealahan Yesus Kristus. Ya, ini perkataannya absolut, yang asli, yang orisinil, yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelum dan sesudah Yesus. Yesus katakan yang pertama, akulah jalan. Kamu tidak tahu jalan, kata Thomas. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Manusia di dunia pada umumnya cari jalan. Agama-agama di dunia mengajarkan manusia untuk mendapatkan jalan. Contohnya, misalnya ada agama yang mengatakan, ya Tuhan Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Ada juga agama yang mengatakan, berikanlah kami jalan yang lurus. Tapi Alkitab mengatakan sayang ujungnya menuju maut. Pencetus agama Taoisme, Lao Tse misalnya, mengatakan jalan yang benar itu bukan jalan dari dunia. Ini Lao Tse seorang guru moral yang sangat hebat. Ya. Sehingga dia bisa mengucapkan kalimat ini. Dalam Tao Te Ching pasal 81, dia berkata, jalan atau Tao yang benar itu dari sorga. Ya. Tao yang benar itu tidak berdosa. Jalan orang bijak tidak akan bersandar kepada usahanya. Saudara melihat, Lao Tse, guru moral, dia mengerti anugerah umum. Bahwa jalan yang sejati yang menuju sorga, itu haruslah jalan melalui orang yang tidak berdosa. Jalan yang sejati itu bukan datang dari bumi, tapi datang dari sorga. Ternyata Lao Tse sendiri pun sedang mencari jalan itu. Dan Yesus menjawab, akulah jalan. Hati, jiwa, dan rohnya Lao Tse rindu mendapatkan jalan yang sedemikian. Ya sayang, dia tidak hidup di zaman Tuhan Yesus. Ya. Kalau dia hidup di zaman Tuhan Yesus, saya yakin dia akan percaya dan menerima Kristus. Sebab Kristus mengklaim dirinya adalah jalan yang sejati. Definisi agama adalah usaha manusia untuk mendapatkan jalan ke sorga. Usaha manusia untuk mencari jalan ke sorga. Tapi Alkitab mengatakan sayang sekali, semua jalan yang dicari manusia menuju kematian atau maut. Hanya Yesus Kristus yang mengklaim, akulah jalan. Sehingga dia akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah sediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini sebuah penghiburan yang sangat-sangat besar. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah wabah COVID ini, setiap manusia ketakutan, gelisah, khawatir menghadapi kematian. Tapi perkataan Tuhan Yesus ini menghibur, bahwa barang siapa yang percaya kepada dia, gak usah takut, gak usah gelisah, sebab dia sediakan tempat di sorga bagimu, kalau kamu percaya kepada dia. Dan kelak, tiba saatnya dia akan menjemputmu ke sorga, sebab dialah jalan yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Jalan yang benar yang ditawarkan Yesus Kristus adalah jalan pengorbanan dirinya. Ketika dia mati di atas kayu salib menanggung dosamu. Dan dia bangkit kembali, memberi pengharapan yang sejati. Dia naik ke sorga, memberimu jaminan sorga yang nyata. Saya baca satu kesaksian dari salah satu alumni kami yang melayani di Surabaya. Ya, dia ceritakan bahwa ada satu orang yang setelah mengenal Tuhan Yesus, dia bersaksi tentang dirinya. Dia katakan bahwa sebelumnya dia ingat orang tuanya. Ya, itu mengajarkan. Ya, kalau jadi laki-laki itu jangan suka menangis. Susah apapun. Ya,
penderitaan apapun, laki-laki tidak boleh menangis. Jadi konsep ajaran orang tuanya melekat di kepalanya, dia gak pernah menangis. Hidupnya begitu keras. Dia sudah menikah, sudah bekerja, tapi akhirnya dia terlibat pergaulan yang tidak benar. Ya, bangkrut, dan kerjaannya terbengkalai. Dia harus meninggalkan keluarganya dan seluruh kerjaannya. Hidup tidak benar, hidup luntang-lantung, tidak punya penghasilan yang tetap. Ya. Akhirnya dia sering merasa kelaparan dan kekurangan. Satu-satunya jalan bagaimana? Ketika kawan gak bisa menolong, ketika tidak ada yang menolong, dia mencuri. Ada rumah yang dia ngintip beberapa hari, dia bilang. Dia ingin mencuri barang berharga di rumah itu. Tapi ketika dia memasuki rumah itu, ternyata sepasang suami istri di rumah itu mereka sadar dan bangun. Dia kalap. Lalu suami istri itu dia bunuh. Dan dia melarikan diri. Tapi gak lama kemudian dia tertangkap dan harus masuk di penjara. Dia dihajar, dia dipukul. Giginya sampai rontok beberapa buah. Badannya hancur, tapi dia katakan, sesakit apapun aku dihajar, aku tidak pernah mengalirkan air mata. Ya. Bagaimanapun aku disiksa, aku tidak pernah menangis. Sampai keluar penjara, kemudian melakukan kejahatan lagi, masuk penjara. Dia katakan keluar dan masuk penjara itu sudah seperti pekerjaannya. Dihajar, babak belur, ya, disiksa, tapi dia tidak pernah meneteskan air mata. Sampai suatu hari dia keluar dari penjara, dia katakan, ya, keluar dari penjara dan di dalam kemiskinannya kemudian dia dapat tawaran untuk membunuh seseorang. Jadi pembunuh bayarannya mahal. Sudah janjian harus ketemu dengan orang yang memberi order itu. Ketika janjian ketemu, orangnya nggak muncul, malah yang muncul orang lain. Dan orang lain itu kemudian menawarkan Yesus Kristus, mengabarkan Injil kepada dia. Di tengah-tengah frustrasinya dia katakan, ternyata yang ketemuin dia itu seorang pendeta yang menceritakan Kristus, yang mengasihi, yang mengampuni, yang rela membebaskan dia, yang rela memberi hidup yang baru bagi dia, bangkit dan naik ke sorga. Yesus yang memberi pengharapan dan iman itu. Singkat cerita, sang penjahat, pembunuh perampok itu, luluh hatinya. Dia menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia punya sukacita. Dia rasanya bebannya lepas. Dia rasanya seluruh dosa kesalahannya diampuni, lega. Itulah kebahagiaan. Dan dia katakan, ketika aku pertama kali diajak ke gereja, heran sekali. Dari mulut saya berkata, ya Tuhan aku datang. Dan saat itu air mata mengalir. Pertama kali aku menangis. Aku gak bisa menahannya. Begitu deras air mata itu. Selama ini aku dihajar, dipukul, disiksa, dianiaya. Tidak pernah aku meneteskan air mata. Tetapi ketika aku mengenal Kristus yang mengampuni aku, yang mengasihi aku tidak bisa tahan air mata yang mengalir dengan deras. Puji Tuhan, air mata sedemikian bukan air mata kesedihan, bukan air mata penyesalan, tetapi air mata sukacita, pengharapan, kebebasan, kelegaan, kebahagiaan yang sejati. Permisi tanya saudaraku, apakah engkau pernah merasakan kasih Kristus yang sedemikian? Saya tidak tahu hidupmu, pergumulan apa yang mengikat engkau, belenggu apa yang mengikat engkau, ada dosa apa di hatimu, di pikiranmu, di hidupmu, ada beban apa yang berat. Ingat, jika engkau merasa tidak ada yang mengasihimu, engkau tidak berarti, engkau berbeban berat, datanglah kepada Kristus malam ini. Katakan, ya Tuhan, aku terima kasih. Engkau mengasihi aku, engkau mencintai aku, engkau mati bagiku, bangkit bagiku, dan memberi aku pengharapan yang kekal di sorga. Tuhan Yesus Kristus akan memberimu kelegaan,
kepastian keselamatan, pengampunan dosa, itu adalah sukacita dan damai yang sejati. Maukah engkau membuka hatimu? Maukah engkau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Biarlah. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Kebenaran berarti sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak, satu-satunya standar dari kehidupan, dari moral, dari etika, dari iman umat manusia. Saya baca sebuah majalah seorang biksu Buddhis bernama Master Xing Yun. Dia berkata bahwa kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang balance, yang seimbang. Ya. Jalan tengah dia katakan. Jalan tengah. Tidak ekstrim kiri atau tidak ekstrim kanan, tapi jalan tengah. Ya. Tidak positif, tidak negatif, tapi netral. Jalan yang seimbang. Seimbang antara yin dan yang. Ya. Panas dan dingin. Gelap dan terang. Baik dan buruk. Itulah kebenaran. Jalan tengah. Ya. Saudaraku, ajaran ini bisa menjerumuskan manusia jatuh ke dalam kebenaran yang bersifat relatif dan subjektif. Hati-hati sekali. Ya. Ini jelas bukan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati harus bersifat absolut. Ya. Mutlak. Ya. Bukan relatif. Ya. Manusia masa kini pada umumnya salah satu ciri khasnya adalah pluralisme. Ajaran pluralisme ini menolak semua kebenaran yang absolut. Kebenaran itu tidak absolut, relatif. Tergantung siapa yang bilang, tergantung situasi. Ya. Saya oke, kamu oke. Saya benar, kamu pun benar. Saya tidak ganggu kamu, kamu tidak ganggu saya. Jangan singgung-singgung saya juga gak menyinggung kamu. Ya. Jangan saling mengganggu, semuanya benar. Kebenaran itu tergantung situasi, jadi relatif. Ya. Kalau situasinya mendesak, situasinya emergency, ya, bisa mencelakai diri atau membahayakan diri, kamu boleh melakukan sesuatu yang melanggar hukum bila perlu. Ya. Karena demi kebenaran, demi suara terbanyak, demi membela diri. Oh, saudara, ini sangat berbahaya. Misalnya, ya, praktek aborsi, ya, perceraian, homoseksualisme, poligami, perzinahan, dan dosa-dosa lainnya, itu tergantung situasi. Ya. Tergantung pribadi masing-masing. Sebab apa? Sebab di zaman pluralisme ini dosa tidak disebut lagi dengan dosa. Tapi dosa disebut dengan privacy. Ya. Selera. Ya. Masalah pribadi. Bukan masalah umum, bukan masalah orang lain, masalah pribadi. Bahaya sekali. Bila kebenaran itu menjadi relatif, bila kebenaran itu menjadi subjektif, manusia bisa mengalahkan dirinya. Menganggap dirinya adalah Allah. Bermain diri sebagai Allah yang menentukan kebenaran menurut dirinya sendiri. Ukuran dirinya sendiri. Hati-hati saudara, ini sangat berbahaya. Kelak perang dunia ketiga kalau terjadi, itu adalah perang yang terakhir. Di mana manusia masing-masing, ya, mungkin bangsa dan negara akan saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Demi kebenaran pribadi. Habis perang itu saya yakin kiamat Yesus Kristus akan datang kedua kali sebagai hakim, segala hakim terhadap umat manusia. Dia akan menyatakan kebenarannya dan keadilannya. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, kebenaran yang sejati harus bersifat absolut dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh, kebenaran matematika misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya tanya saudara, 2 tambah 2 sama dengan 4, sejak kapan kebenaran itu dimulai? Sejak Adam dan Hawa? Sejak bumi diciptakan? Sejak kapan 2 tambah 2 sama dengan 4? Dalam situasi apa? Atau sejak dari sorga? Sejak kekal, 2 tambah 2 adalah 4. Kebenaran itu harus absolut.
Kebenaran yang sejati itu harus melampaui ruang dan waktu. Gak ada dimulai kapan-kapan, sejak kekekalan. Dan itulah pribadi Yesus Kristus ketika dia mengatakan, akulah kebenaran. Artinya Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab dia datang dari sorga yang kekal. Dan dia kembali ke sorga yang kekal. Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Dia satu-satunya standar kebenaran yang universal. Yang tidak tergantung lokasi, situasi, kondisi, dan waktu. Kapanpun. Sebab dia adalah kebenaran yang datang dari sorga. Sebab itu saudaraku, ketika engkau kebingungan, mencari standar, mencari ukuran, mana yang benar dan salah di dunia ini. Kau tidak tahu harus memegang kata-kata siapa. Kembalilah kepada Yesus Kristus. Perkataan Yesus Kristus adalah kebenaran yang sejati. Saya nggak tahu saudara ikut siapa di zaman ini. Ikut tren, apa kata orang banyak, ikut suara terbanyak, ikut suara tetangga, ikut suara dirimu sendiri. Ingat, kalau kamu tidak ikut perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan itu, kemungkinan sekali kamu ikut suaramu sendiri, suara orang lain, suara tetangga, suara iblis, suara kejahatan, suara orang banyak. Dan seringkali itu bukan kebenaran yang absolut, bukan kebenaran yang sejati datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah kebenaran sejati yang memberimu kebebasan. Sebab kebenaran yang sejati itu membebaskan kamu dan memberimu kelegaan, hidup yang benar, hidup yang baik, hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, akulah hidup. Hidup. Waktu Yesus berkata, akulah hidup, dia belum disalibkan. Dia belum bangkit kembali. Tapi dia berani umumkan ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Wow, luar biasa. Dan kini setelah dia bangkit dari kematian, dia membuktikan bahwa perkataan dia betul. Bahkan selama 40 hari, dia menampakkan diri, dia naik ke surga. Dengan kasat mata, bisa dilihat, disaksikan oleh ratusan manusia secara kasat mata. Dan itu tercatat dalam sejarah. Para sejarawan abad pertama dilanjutkan dengan tokoh-tokoh di abad pertama dan seterusnya mencatat kejadian itu dan mempelajari tentang pribadi dan karya Yesus sampai hari ini, saudaraku. Seluruh sejarah dan kehidupan Tuhan Yesus masih relevan dan tetap relevan dan akan relevan untuk setiap manusia sepanjang zaman. Dari masa yang kuno, ya, masa yang belum memiliki ilmu dan teknologi setinggi hari ini, sampai hari ini kita memiliki internet yang luar biasa. Yesus Kristus, pribadi dia dan karyanya dan kehidupannya tetap relevan dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia secara universal. Yesus bukan hanya jalan dan kebenaran, tapi dia tambahkan, akulah hidup. Wow, luar biasa. Ketika Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang, ratusan orang, ya, terangkat oleh awan sampai tak kelihatan, muncullah malaikat dan malaikat berkata, Yesus Kristus yang kamu lihat dengan matamu naik ke sorga, dia akan datang kedua kali dengan cara yang sama ke dunia ini. Jadi nanti di hari kiamat, Yesus Kristus akan datang kembali. Disaksikan oleh seluruh mata. Semua manusia harus bertekuk lutut, mengaku dia adalah Tuhan dan Allah yang sejati. Dia akan datang sebagai hakim segala hakim. Semua umat manusia tanpa kecuali harus menghadapi pengadilannya. Saudaraku yang kekasih, tokoh-tokoh agama hanya bisa mengajarkan jalan, mengajarkan kebenaran, mengusulkan jalan dan kebenaran. Gak ada yang berani mengatakan dia adalah hidup. Tapi sayang, seluruh ajaran manusia ujungnya menuju maut, ujungnya menuju kematian. Saya baca cerita di Filipina, katanya ada ajaran sesat. Ya. Pimpinannya meminta supaya dia diikat
dan dibakar. Katanya setelah itu dia akan bangkit kembali, hidup kembali pada sore harinya. Tapi sayang sekali, ya, dia gagal. Dia mati dan tidak pernah hidup kembali. Tidak ada satu manusia pun yang mati dan kemudian mengklaim dia akan bangkit kembali, kecuali Yesus Kristus. Di museum-museum yang terkenal di bumi ini, tersimpan dokumen-dokumen kuno tentang Tuhan Yesus, tentang kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Jumlahnya bukan 1 atau 10 atau 100, tapi lebih 10.000 keping dokumen kuno. Bukti historis ini tidak bisa disangkal oleh manusia. Itu sebabnya dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran yang memberikan hidup kekal, yang membawa manusia kembali ke sorga yang mulia, yang nyata, yang kekal. Permisi tanya saudaraku, kepada siapa saudara akan berharap di tengah-tengah dunia yang tidak menentu? Di tengah-tengah wabah, badai, pergumulan, persoalan, sakit penyakit, dan penderitaan di muka bumi ini. Kepada siapa saudara akan berharap dan bersandar? Hanya Yesus Kristus yang mampu, yang akan, yang pasti memberimu jaminan hidup kekal. Kepastian pengampunan dosa, damai sejahtera dan sukacita dan kebahagiaan yang kekal sifatnya. Hanya satu Allah yang benar dan hanya satu pengantara manusia kepada Allah Bapa di sorga, yaitu melalui Yesus Kristus. Jangan tambah orang kudus, jangan tambah orang suci, jangan tambah malaikat, jangan tambah tokoh manapun, bukan Jesus plus, tapi hanya melalui Yesus Kristus manusia bisa sampai ke sorga, rumah tempat tinggal Bapa yang mulia dan kekal. Apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, pribadi dia dan karyanya, memberikan ketenangan, kelegaan, damai sejahtera yang sejati. Permisi tanya, sudahkah engkau memiliki juru selamat yang sejati? Bila malam ini engkau harus meninggal, apakah engkau yakin dosamu diampuni? Apakah engkau memiliki kepastian, keyakinan bahwa engkau pasti dijemput ke sorga? Bukan gentayangan, bukan kemana-mana, ya, bukan ketakutan, kegelisahan. Apakah engkau tenang menghadapi maut kapanpun itu datang? Bila tidak, dari hati saya yang paling dalam berkata, rendahkanlah hatimu. Undang Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Katakan kepada dia, ya Tuhan Yesus, aku tidak bisa selamatkan diriku. Aku membutuhkan Engkau. Aku mau percaya kepadamu. Maukah engkau berkata seperti itu kepada dia? Maukah engkau berdoa dengan rendah hati? Yakinlah engkau pasti mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang sejati. Bila engkau sudah percaya, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, perbaharui imanmu dan hiduplah sesuai dengan jalannya. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Hiduplah menjadi saksinya yang diubah menjadi baru. Supaya kamu bisa menjadi kesaksian lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat hidupmu. Lewat cinta kasihmu. Sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus juga menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mulai dari keluargamu, teman-temanmu, orang-orang yang kau ketemu setiap hari. Jangan hanya memiliki berkat keselamatan sendiri, tapi bagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap pendengar. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika engkau sedang mendengar firman Tuhan ini, kalau engkau belum sungguh-sungguh percaya, engkau masih ragu, engkau masih mencari keselamatan. Sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus, saya mengundang engkau buka hatimu. Rendahkan hatimu dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
Jika engkau mau, ingin mendapatkan hidup kekal, ingin mendapatkan jaminan sorga yang nyata, yang pasti itu, ikutilah doa saya satu kalimat demi satu kalimat. Ya Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu. Engkau mengasihi aku. Engkau mau mengampuni dosaku. Dengan mulut aku mengaku. Dengan hati aku percaya. Engkaulah Tuhan dan Allahku yang mengampuni dosaku. Bangkit bagi aku. Naik ke sorga bagi aku. Aku mau percaya kepadamu dalam seluruh hidupku. Setia mengikutmu sampai nafas yang penghabisan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat saya dan Tuhan saya. Amin. Bapa di sorga, hamba bersyukur untuk mereka yang setelah mendengar firman ini dan percaya, yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah mereka menjadi milik-Mu selama-lamanya. Sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, tulis nama mereka dalam kitab kehidupan. Menjadi milik-Mu selama-lamanya. Lindungi mereka, pelihara mereka. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, buka jendela sorga. Curahkan sukacita dari sorga. Curahkan damai sejahtera dari sorga. Curahkan berkat-berkat-Mu yang limpah. Dalam setiap situasi dan kondisi, kuatkan mereka. Pelihara mereka di masa pandemi ini. Berikan panjang umur, kesehatan, dan berkat-berkat dan karunia yang dibutuhkan. Untuk menjadi saksi-Mu. Ubah hidup mereka menjadi baru. Sehingga dunia tahu mereka adalah murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi orang-orang percaya yang memperbaharui iman malam hari ini. Tuhan meteraikan mereka juga satu persatu. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih. Dan Tuhan tolong yang hampir kehilangan iman atau harapan. Biarlah fakta sejarah kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi pengharapan, penghiburan yang terbesar bagi setiap pribadi yang sudah percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah dengar doa kami. Karena kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat bagi yang menerima Kristus melalui khotbah online ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara sekalian dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat lainnya. Happy Ascension Day. God bless you all.